Hai semuanya, kembali lagi sama aku Muriel. Buat yang baru di channelku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita soal hidup berkesadaran. Jadi di video kali ini aku akan membongkar isi tasku. Mungkin sedikit berbeda dari beberapa tahun yang lalu, aku juga pernah nunjukin isi dari tasku dan sekalian bebersih karena itu part of 7 days minimalism challenge waktu itu. Sebenarnya sih mungkin caution dulu buat semuanya bahwa tas dari aku ini nggak bisa dijadikan patokan atau standar untuk kalian gitu, karena semuanya tergantung kebutuhan. Dan kenapa berbeda di video kali ini, karena aku sekarang udah punya satu buntut, aku udah punya anak dan sekarang dia umurnya 20 bulan. Jadi kebayang mungkin ya buat teman-teman yang udah punya anak, pasti barangnya akan lebih banyak daripada saat single gitu. Dan emang berbeda banget dari yang beberapa tahun lalu yang aku ambil video dengan yang sekarang. Akan ada perintilan-perintilan dari anakku yang namanya Lana. Cuma dengan mindset yang minimalis gitu ya. Tentunya cara berpikirku juga jadi lebih efisien, lebih efektif, dan juga nggak pengen ribet gitu. Banyak yang mikir begitu udah punya anak pasti akan lebih ribet dan bawaannya lebih banyak, dan banyak juga contoh dari sekelilingku yang begitu punya anak tuh bawanya tuh segabrek gitu. Dan mungkin kalau misalnya memang dibuat secara sadar keputusan tersebut, ya nggak apa-apa, berarti memang dibutuhkan. Tapi kebanyakan hal-hal yang mungkin nggak terlalu diperlukan tapi dibawa jadinya ribet sendiri. Dan ini sangat-sangat case by case ya, tergantung dengan kondisi masing-masing. Lana ini kebetulan dia masih breastfeeding, jadi dia nggak minum susu botolan, dan itu mengurangi isi dari tas banget, karena kalau susu kan harus ada termos air panasnya, harus ada bawa susu bubuknya dan lain-lain gitu ya. Jadi itu salah satu perbedaan yang mungkin bisa sangat terlihat dari isi tasku. Oh ya, semenjak punya anak itu aku bukan yang harus pakai tas khusus untuk apa sih sebutannya tuh, diaper bag. Itu salah satu hal yang aku nggak beli kemarin pas punya anak, karena aku nggak ngerasa perlu, dan aku ngerasa tas yang aku punya masih cukup dan bisa digunakan banget untuk memasukkan barang-barang sehari-hari gitu. Dan video ini bukan aku bikin untuk membuat kalian jadi konsumtif membeli barang-barang yang aku punya, karena sebetulnya yang aku gunakan itu barang-barang lama, barang-barang yang udah aku punya. Jadi kalau misalnya pun aku ngasih rekomendasi ke kalian juga mungkin barangnya udah nggak ada gitu. Dan disesuaikan sama kebutuhan masing-masing ya. Oke, langsung mulai aja. Jadi ini tasku, ini tas yang aku pakai kemana-mana. Ini vegetable tan leather, kulit bahannya. Dan kalau yang nanya ini beli di mana, ini tuh dulu hadiah dari kolegaku pas aku resign dari kantor tempat aku kerja dulu, namanya Toms, dan ini salah satu produknya Toms. Dia tuh super simple dan emang aku banget sih, super clean, warnanya juga aku banget, dan enaknya karena talinya panjang jadi bisa ditaruh di shoulder. Kalau zaman dulu kan pas masih bergaya gitu ya, pas masih wanita karir dan belum ada buntutnya tuh masih suka pakai tas yang handle-nya tuh pendek, jadi bisa ditaruh kayak gini gitu. Tapi kalau sekarang everything about practicality, dan ini perfect banget sih, makanya aku nggak perlu beli tas yang baru, aku cuma pakai apa yang aku punya aja gitu. Terus dalamnya tuh super simple juga, kayak gini aja. Cuma kalau bentuknya kayak gini itu kekurangannya adalah jadi berantakan, karena dia kan slouchy banget, dia tuh jatuh banget. Jadi di dalamnya tuh kalau misalnya dimasukin plung aja suka agak PR kalau kebanyakan isi, karena ngambilnya susah, udah kayak Pandora box gitu. Tas ini mungkin umurnya udah sekitar 5 tahunan, dan I put it in a good use. Oke, nah isinya apa? Yang pertama adalah ini dapat dari sini. Dia tuh satu set gitu sih sebenarnya, dan bisa dicantolin gini. Tapi aku nggak cantolin, aku pakai ini sebagai kitku yang isinya lipstick. Ini dari Rollover.
Reaction brand lokal. Udah itu aku ada maskara yang aku sekarang nggak terlalu make sih sebenarnya, dari Charlotte Tilbury. Yang aku jadi pelajarin adalah karena aku bukan tipe orang yang make upan, jadi aku nggak beli macem-macem. Dan kalau misalnya beli pun aku beli yang kecil karena aku tahu aku jarang pakai. Nah jadinya supaya nggak keburu expired, nggak perlu beli yang gede-gede gitu. Kayak ini kecil. Ini lipstick yang bentuknya kayak gini. Ini warna sama yang tadi, dua warna yang berbeda. Ini dari Kiko karena kebetulan aku masih suka bolak-balik Belanda, jadi aku beli Kiko sama Charlotte Tilbury itu di sini. Kunci rumah sama headset atau earphone. Aku masih pakai the good old earphone-nya iPhone yang ini. Aku nggak pakai AirPods. Terus apa lagi ya? Udah, itu aja. Oh sama lip balm biasanya karena bibirku suka kering. Tapi tadi aku keluarin karena lagi dipakai. Terus aku belum sempat balikin. Nih ya. Terus ini adalah dompetku di sini di Belanda. Dompetku di Belanda sama dompet di Indonesia itu beda. Kenapa? Karena dompet di Belanda itu nggak perlu yang macem-macem, dan sebenarnya ini lumayan cukup gede untuk dompet di sini karena perlunya tuh cuma kartu-kartu aja gitu, jadi bisa lebih kecil. Tapi again, karena aku udah punya ini, aku nggak harus beli lagi, aku cuma pakai apa yang aku udah punya secara maksimal. Dan isinya pun ini cuma kartu-kartu gini doang. Ini kartu bank, terus ada asuransi, kartu permit, sama kartu transportasi, terus sama kartu bank yang satu lagi. Udah gitu aja. Nah kalau di Indonesia harus gede. Kalau aku ya harus gede karena kalau di Indonesia masih harus bawa cash kemana-mana, dan kadang-kadang kan kembaliannya koin gitu, jadi masih perlu dompet yang lebih besar dan juga tebal. Terus pastinya tentunya handphone. Ini my iPhone 6. Kalau dipikir-pikir mungkin kayak so last year dan outdated, tapi ini masih memenuhi kebutuhanku. Cuma aku mulai berpikir untuk mengganti handphoneku. Kenapa? Karena kamera depannya udah kayak nggak normal gitu. Jadi fotonya tuh hasilnya tuh selalu ngeblur, dan sama juga dengan kamera belakangnya kayak udah nggak maksimal. Dan juga ini udah beberapa kali, mungkin 2 kali kayak retak gitu, dan aku udah dua kali ganti screen, saking karena aku nggak mau ganti langsung yang baru, karena repair is always better. Terus ada itu tadi barang-barangku semua ya. Ini masih barang-barangku lagi deh. Ini tas buat belanja. Ini tas kecil aja untuk kalau tiba-tiba urgent harus beli sesuatu, aku bawa. Ini tasnya bisa jadi gede. Aku suka yang kecil-kecil dan ringkes gini sih. Nah tapi ini kan kalau nggak ada rencana buat belanja. Tapi kalau ada rencana buat belanja, aku bawa yang agak lebih gedean. Ini tas wajib. Nah ini tuh mix antara barangku sama barangnya Lana. Aku buka ya. Intinya itu adalah perkakas higienik, termasuk dan aksesoris, termasuk hand sanitizer. Ini aku pakai punyanya Yagi Natural dari Indonesia. Terus ada scrunchies punyaku, maskernya Lana. Ada kacamatanya Lana. Terus ini kacamataku. Ini dia tuh travel sunglasses gitu, jadi nggak akan rusak. Dia nggak gampang patah. Terus ada sapu tangan. Terus ini ke bawah. Ini harusnya buat di Indonesia aja, nggak terlalu perlu di sini. Ini bug spray. Juga sapu tangannya aku bawa. Apa sih? Nih sama ini ada ekstra dan backup masker kalau tiba-tiba kenapa-kenapa atau kalau misalnya lupa. Terus ada jepitnya Lana. Tara! Ini adalah baju gantinya Lana kalau kenapa-kenapa. Popok juga di sini sama topi. Kalau misalnya
tiba-tiba dingin atau gimana-gimana. Jadi mungkin tipsnya untuk tas yang modelnya kayak gini yang ada sekat-sekatnya itu adalah nempatin barang per pouch untuk sesuai kegunaannya. Jadi tahu yang mana itu apa, gimana-gimana gitu. Terus ini isinya adalah buku sama mainannya Lana. Biasanya aku bawa lebih dari ini sih. Ini ada buku, lucu ya, gemes ya. Terus ada stiker juga, sama ada kalau ini aku dapat kado dari temanku dari Amerika, namanya Gather. Ini mereknya, ini Gather. Ini kalau mainan nih tergantung berapa lama perginya, untuk berapa lama yang diperlukan sama dia juga kira-kira. Sama ini kismisnya Lana, rice waffle yang atasnya coklat. Tapi biasanya sih aku bawa satu tempat, kayak kotak makan gitu, isinya dicampur. Tapi ya kali ini yang ada di tasku, jadi ini yang aku tunjukin. Terus ada botol minum wajib. Ini Eat, Pray, Love, Refill. Ini dari Refill My Bottle. Aku belinya di webshop sendiri, zerowaste.id. Sama ini tempat minumnya Lana. Ini kemarin aku belinya di Transmart pas lagi jalan, dan kebetulan emang lagi pengen beliin Lana botol minum. Terus lagi diskon, jadinya langsung beli. Udah deh, gitu aja. Tahu ya jatuhnya ini kayak gimana gitu. Mungkin ada yang lebih sedikit bawaannya daripada ini, walaupun udah punya anak gitu ya. Boleh dong share di bawah. Oke deh, segitu dulu video dari aku. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil. Diambil bagusnya, dibuang buruknya, dan I will see you in the next video. Mudah-mudahan suka sama videonya, dan jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe, dan give me some love. Thank you.